Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian, sebelum kita lanjutkan acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Ibnu Ma'ruf SPD MSI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati CJP kita, kawan dari SPD, dan saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita sekalian bisa melaksanakan kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tetap kita haturkan ke baginda dan besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, atas nama pimpinan lembaga SMP Tiga Sapekan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami, terutama Bu Ika. Ini salah satu calon guru penggerak. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih, karena nanti ini akan memberi warna tersendiri. Dan perlu diketahui, ini satu-satunya di Kepulauan Sapekan guru SMP 3 Sapekan masuk menjadi nominasi dan sudah menjalani berbagai aksi nyata. Dan ini adalah bagian dari aksi nyata yang mana hal ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih juga atas kesediaannya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini sebagai peserta dalam sosialisasi ini. Ingat bahwa tidak semua berkesempatan untuk ikut. Ini hanya beberapa orang, tapi ini mewakili dari semua dari semua guru-guru yang ada. Ini merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi saya selaku pimpinan SMP Negeri 3. Dan sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang mau ikut nanti juga sebagai KJP dan CPP, selamat berjuang. Ingat, ini demi anak bangsa. Sekali lagi demi anak bangsa. Jangan pernah kata menyerah, jangan pernah ada kata lelah, apalagi nanti mundur. Karena banyak yang sudah angkatannya juga ini yang mundur juga. Saya tidak pernah seperti itu. Karena memang bebannya berat. Sedikit-sedikit harus bekerja. Karena sebenarnya untuk sekolah penggerak ini adalah perubahan, bergerak. Kalau diam akan ketinggalan. Sekali lagi yang masih calon sudah daftar, jangan pernah ada kata menyerah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa untuk kita. Sekali lagi, sekolah kita sudah masuk penggerak yang angkatan 2 dan juga menjalani semester ganjil ini sudah masuk ke semester genap. Banyak hal yang perlu kita pahami, bahwa intinya di guru pembelajaran ini semua kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Itu sudah ada nanti kaitannya dengan sekolah kita nanti itu anti bullying. Sekolah kita nanti akan menerapkan berbasis semua ke siswa, berpusat atau semua ke siswa. Kita anti bullying dan juga ramah anak nantinya yang kita utamakan di sini. Jadi nanti dalam menangani anak kita dengan hati yang lapang, dengan senyum, jadi tidak ada kekerasan lagi. Salah satu yang sudah masuk ini adalah WIKA. Jadi kita dukung, kita kasih motivasi biar WIKA ini tidak mundur lagi, biar WIKA tidak mundur. Ini sudah seperti jalan kaki WIKA. Dan di pulau kayaknya hanya WIKA. Jadi di sini satu-satunya yang sudah tertekam oleh pendidikan bahwa kita mempunyai CGP yang nantinya adalah putra daratan tapi ada di sepanjang, tapi tidak masalah. Ini sudah dikenal di mana-mana bahwa bukan ini salah satu CGP yang sudah diakui kompetensinya. Bahkan semua dari teman-teman SD juga mengakui, bahkan sudah mengundang WIKA. Itu Bapak Ibu, biar sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam mengikuti sosialisasi ini. Semoga bermanfaat dan apa yang sudah kita sumbangkan buat sekolah kita, buat anak bangsa kita, itu akan mendapat pahala dari Allah SWT. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Bu Ika Wandari SPD, yaitu sosialisasi materi budaya positif. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi hari ini. Yang kedua kalinya, salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena telah memberikan saya izin untuk mensosialisasikan materi budaya positif yang saya dapatkan di dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang bersedia hadir hari ini menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita belajar tentang budaya positif. Yang tentunya budaya positif ini berkaitan erat dengan keseharian kita sebagai guru, di mana kita dalam berinteraksi dengan siswa kita perlu menjaga sikap. Nah, untuk yang pertama ini saya perkenalkan ya. Yang sebelah kanan ini beliau adalah Bapak Agus Nurjito. Beliau adalah fasilitator calon guru penggerak
Kemudian yang sebelah kiri adalah Bapak Muhammad Nasir SPD, dan kebetulan beliau tugasnya di satu kecamatan di Sapakan, tepatnya di Pulau Saseel. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah mengenal beliau atau mungkin satu angkatan dengan beliau ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi saya laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa untuk tahap pendidikan CGP Angkatan 7 ini saya sudah sampai pada materi di modul 1.4, itu tentang budaya positif, dan sosialisasi ini merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan dan harus segera disetorkan, di mana budaya positif ini sangat penting untuk sekolah kita. Baik, saya lanjutkan di sini. Nah, ini agendannya. Yang pertama itu pembukaan, tujuan budaya positif di sekolah, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan refleksi. Nah, tujuan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu tentunya sudah mengenal Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sudah kenal ya? Sudah. Nah, kita sekarang berada pada kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini diadaptasi dari filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar, tujuan dari pendidikan di sini yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi terlihat di sini bahwa kita sebagai guru, tugas kita sebagai guru di sini adalah apa? Menuntun. Jadi kita tidak punya hak untuk memerintahkan anak, kamu harus ke sana, kamu harus ke kiri ataupun ke kanan. Kita hanya mengarahkan, itu menuntun dan mengarahkan agar siswa kita itu tidak tersesat. Itu. Lalu apa kaitannya dengan tujuan membangun budaya positif? Ya, tujuan membangun budaya positif di sini itu untuk menumbuhkan karakter. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu yang menjadi fokus utama adalah pembangunan karakter. Pembangunan karakter di sini sudah tergambar dalam yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya sudah familiar dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis serta mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan ada pada siswa-siswi kita. Gitu. Baik, di sini ada pertanyaan formatif ya. Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ya, kira-kira kenapa? Kenapa tidak setuju? Mungkin ada yang bisa menyampaikan kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu tidak setuju. Mungkin tergantung jenis hukumannya. Iya. Kalau kira-kira hukumannya itu mendidik, mungkin bisa. Tapi sekiranya hukumannya malah merugikan anak, mungkin saya tidak setuju. Baik, terima kasih Ibu Febri. Bu Ida Febri jawab tadi kurang setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak jika hal itu merugikan anak. Seperti itu ya Ibu. Kemudian kita ini hampir sama dengan poin yang nomor 2, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Nah, di sini kita lihat ada semacam apa ya? Ada hukuman tapi sifatnya mendidik. Kalau menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Setuju. Kalau Pak Haji bagaimana? Bapak Ibu, ini memang hal yang kadang ringan diucapkan, memang susah diterapkan. Memang apa yang disampaikan Firman tadi bahwa kita itu setuju hukuman dan mendidik, tapi itu harus sesuai dengan kode-kode yang ada. Maksudnya bagaimana yang mendidik? Itu yang kadang-kadang lain menafsirkan. Ada yang bilang bahwa mendidik itu diperintah disuruh. Kamu harus membaca, kamu harus membuat soal-soal yang berbeda dari agama, membaca ide itu, surat Yasin atau surat-surat pendek. Itu juga sudah menyuruh. Menyuruh itu bertentangan tadi dengan artinya di program Pancasila, jangan menyuruh anak, tapi menuntun anak. Ini yang kemudian kemarin yang sempat dibicarakan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang paling enak itu mendekati. Jadi personal approach kalau bahasanya itu mendekati secara personal. Anak itu memang terkadang berbeda antara satu dan yang lainnya. Makanya hukum yang baik itu memang harus dengan baik, tapi jangan sampai misalkan anak dipertontonkan ke kelas-kelas digiling. Itu ada sekarang masih pas sekolahnya penggerak, misalkan tertutup misalkan. Itu yang kita khawatirkan. Disuruh keliling itu tidak boleh, karena itu akan mematikan dia sebagai siswa. Padahal sekarang anak itu sudah kelas 7 ini hukum merdeka, jadi hukum yang berpusat pada ini. Jadi himbauan saya ke depan, marilah kita ini ramah anak, memanusiakan orang atau anak itu yang hal yang penting. Jadi anak itu kalau kita dekati, kalau kita kenal, kita pahami, itu akan patuh ke kita. Sekali lagi, kalau anak kita pahami, kita dekati, tidak usah dimarahin, tidak usah dipukul. Dilihat aja anak itu kalau kita sudah dekat, dia akan merasa takut. Dan kita jangan mau ditakuti anak, ya. Kita jangan mau ditakuti anak. Tapi kalau disegani anak, ditaati anak itu berbeda. Nanti kalau kita ada di pintu, ada Pak lari semua. Itu ditakuti, bukan disegani. Kalau disegani beda. Pak lewat, dia tidak bilang apa-apa, langsung masuklah. Dia tidak tapi segan seperti itu. Jadi saya memang mendukung apa yang kata Jody, ngasih hukuman tapi yang memberi pembelajaran positif. Hal ini juga kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak PPA. Jadi anak itu dilindungi dari perempuan. Kita sudah tidak boleh sekarang itu mukul anak sedikit, ada bekas di visum pengadilan. Bapak dipukul anak, tidak dituntut. Guru dipukul anak, tidak dituntut. Kenapa? Langsung kita diatasi dia. Tapi kalau anak yang dipukul itu akan ada tuntutan. Tapi kalau gurunya dipukul, paling diselesaikan secara keluargaan nantinya. Karena yang difokuskan ini sekarang ke kanan. Jadi sekali lagi saya mendukung adanya berbudaya positif, apalagi sekolah kita sekolah penggerak itu sudah ada banner, 2 banner anti perundungan dan sekolah ramah anak. Kita ini lebih indah kalau sekolah ini ada senyum, tersenyum, ketimbang setiap hari itu malu terus Tapi kalau gurunya disenangi itu enak, mereka akan datang ke kita. Seperti itu Bika. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi saya
mengambil kesimpulan tadi apa yang disampaikan Pak Haji, bahwa kalau kita memahami anak, maka dengan sendirinya anak akan mematuhi kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Baik. Berarti di sini ada banyak guru-guru yang memberikan motivasi ya pada siswa. Mungkin berupa hadiah atau apa? Ya. Reward ya. Baik. Nah, kita lihat jawaban-jawaban dari pertanyaan pemantik di sini, apakah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini untuk topik budaya positif yang akan dibahas itu ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Baik, kita lihat di topik yang pertama di sini, yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita main dulu Bapak Ibu. Nah, ini ya, kita bermain kegiatan kepalang tangan. Silakan Bapak Ibu berpasangan dengan rekan guru di sampingnya. Yang satu berperan sebagai A dan yang satunya berperan sebagai B. Silakan sobek secari kertas kecil, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, kemudian kertas kecil ini diletakkan di salah satu tangan, kemudian digenggam. Itu digenggam dengan segala daya, dipertahankan. Kemudian teman B nanti akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, mungkin di sini Bu Eli dengan Bu Ida Herbiani ya. Coba silakan. Mungkin Bu Eli sebagai si A, kemudian Bu Ida Herbi sebagai B. Bu Ida Herbi dipersilakan nanti berusaha membuka kepala tangan Ibu Eli, ya, dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, apa saja. Yang penting jangan itu ya, jangan sampai terluka Bu Eli nanti. Silakan. Pak Rusdi dengan Bu Yuli juga boleh, Bu Ida Febri dengan Pak Uzari juga boleh. Silakan. Boleh mencoba semuanya. Oh iya. Bu Ida Febri mungkin berpasangan dengan Bu Yuli ya. Iya. Silakan. Bu Eli sudah. Silakan. Hanya satu yang memegang. Bu Ida Herfi berusaha membuka kepala tangannya. Silakan dicoba. Saya ingin tahu apa yang terjadi nanti. Silakan Bu Ida Herfi. Silakan. Oh, dirayu. Terlalu halus Bu Ida Herfi. Boleh dipaksa, boleh digunting. Jari manisnya, coba jari manisnya berarti. Terus ada gunting. Boleh Wah, hebat. Apa yang dirasakan oleh Bu Eli tadi? Tadi tetap mempertahankan atau membuka? Mempertahankan, tapi dengan rayuan.
Jadi tadi sebenarnya Bu Eli sudah mempertahankan, berusaha mempertahankan, tapi karena Bu Ida Helviani tadi beraju, akhirnya Bu Eli dengan terpaksa membuka kepalan tangannya ya. Jadi ya luluh dengan rayuannya Bu Ida Helvi. Kita lihat di sini. Ini kita analogikan dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Kita selama ini kalau mendisiplinkan anak biasanya seperti ini. Kamu harus seperti ini. Kalau Bapak Ibu berada pada posisi siswa tersebut, kira-kira bagaimana? Apa yang dirasakan? Tadi kontrolnya itu ada di Ibu Ida Helviani apa di Bu Eli? Ya, tetap kontrolnya ada pada Bu Eli. Tapi tadi ada rasa keterpaksaan yang dialami oleh Bu Eli. Nah, kalau dilihat dari sini artinya kita tidak bisa memaksakan kepada siswa bahwa siswa harus seperti ini, siswa harus ke kanan, siswa harus ke kiri, tidak bisa. Karena kontrol kita itu hanya selama siswa ada di sekolah. Setelah itu blank, ya kan? Setelah itu blank, kita tidak tahu apa yang dilakukan siswa di rumah atau di luar sekolah. Itu yang pertama. Kita lihat di sini perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita ini sebenarnya salah ya, bahwa guru bisa mengontrol murid. Kita ingat bahwa kemampuan kontrol kita hanya ketika ada di sekolah. Ketika di luar sekolah kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh murid-murid kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misal ada siswa kita yang mungkin mungkin dari segi pakaiannya kurang rapi, kemudian kita sindir, kamu itu tidak punya ini ya, sampai pakaian kamu seperti ini. Kira-kira sakit hati tidak Bapak Ibu? Kalau posisi kita sebagai siswa, sakit hati. Nah, sakit hati itu tentunya nanti akan bisa membuat yang pertama siswa kita jadi minder, yang kedua siswa kita bisa jadi dendam pada kita, hanya saja tidak ditunjukkan di depan kita, ya kan? Tuh. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita dari pertanyaan pemantik tadi di awal kita bertanya bahwa apakah hukuman positif seperti membersihkan WC atau mungkin nanti siswa kita suruh untuk membaca surat Yasin sambil berdiri, itu kan kesannya kita hukuman positif, tapi ternyata tidak. Itu tidak ada efek apa-apa pada siswa kita. Itu. Kemudian yang terakhir di sini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita sebagai orang dewasa, meskipun kita lebih dewasa dari siswa kita harus ingat bahwa kita tidak punya kontrol terhadap siswa kita. Yang punya kontrol adalah siswa sendiri. Jadi tugas kita sekarang bagaimana membuat siswa itu termotivasi untuk disiplin dari dalam dirinya sendiri, tanpa harus merasa diperintah ataupun dipaksa, agar mereka tidak merasa tersakiti. Itu. Kita lanjutkan. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Misalkan di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini yang terpenting. Jadi kita tidak bisa mengubah orang lain untuk mengubah pandangannya. Yang kita bisa itu hanya memahami pandangan orang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji Ibnu tadi. Gitu. Kemudian yang kedua,
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Buruk memang sesuatu yang salah ya, kalau selama ini ya. Tapi biasanya, misalkan kita punya siswa si A. Nah, si A ini hari ini berbuat kesalahan. Biasanya besok-besok, meskipun dia itu berbuat baik, dia tetap akan dianggap salah. Iya ada Bapak Ibu, ya. Jadi itu, jadi perilaku buruk di sini dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon kita selama ini. Namun kita harus ingat bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Nanti akan kita bahas. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini respon kita selama ini, bahwa orang lain bisa mengontrol saya atau saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kenyataannya hanya diri sendiri yang bisa mengontrol, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Andai saja tadi Bu Ida Herfi itu gagal membujuk Bu Eli, mungkin nanti akan ada pemaksaan yang lebih itu ya, lebih kejam mungkin. Tapi seandainya bisa berkolaborasi, ada kerjasama, kemudian bicara dari hati ke hati, itu akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Gitu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Maksudnya di sini, ketika kita punya suatu pendapat, kemudian kita ajukan, tapi kita merasa pendapat saya harus diterima. Nah, kira-kira itu baik atau tidak? Tidak baik, ya. Jadi bagaimana caranya orang memahami kita dan kita memahami orang lain itu. Jadi model berpikir sama-sama menang atau menang, bukan bagaimana kita harus menang dan orang lain harus kalah itu. Kita lanjutkan. Nah ini rangkumannya ya tentang disiplin positif. Yang pertama di sini di atas tentang teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gitu. Jadi makna disiplin di sini belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai oleh diri kita sendiri. Itu. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang teori motivasi, di mana semua perilaku, tingkah laku manusia itu memiliki tujuan. Saya di sini tujuannya untuk melakukan sosialisasi. Itu. Bapak Ibu di sini juga tujuannya untuk sama-sama saling belajar. Itu. Jadi semuanya punya motivasi. Tapi motivasi itu ada dua macam. Ada yang dari diri sendiri, ada yang karena faktor dari luar. Pertama, kalau yang faktor dari luar atau motivasi ekstrinsik di sini, contohnya misal untuk menghindari hukuman. Misal nanti Pak Haji, kalau Bapak Ibu guru tidak mengikuti acara besok, Bapak Ibu guru akan saya beri nilai PKG-nya 60. Nah, ini kalau kemudian Bapak Ibu guru sama-sama hadir, nah itu namanya motivasi ekstrinsik ya. Kemudian atau mungkin karena ingin mendapatkan penghargaan, imbalan, semacam reward dari Bapak Kepala Sekolah, itu juga termasuk pada motivasi ekstrinsik. Lalu bagaimana kalau nanti reward itu tidak diberikan? Otomatis kita kecewa dan tidak semangat lagi untuk mengikuti pertemuan-pertemuan. Nah, yang ketiga ini motivasi intrinsik, di mana kita mengikuti kegiatan itu karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita sadar bahwa saya butuh pelatihan ini, saya butuh diklat ini, sehingga Bapak Ibu hadir atau mengikutinya dengan senang hati. Itu. Kita lanjutkan. Nah,
di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, artinya belajar. Kira-kira sama tidak dengan makna disiplin yang selama ini kita pahami? Ternyata disiplin itu artinya belajar. Itu. Padahal selama ini yang ada dalam budaya kita, disiplin itu sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya kan? Ya, ternyata sudah ada pergeseran. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Makanya ada namanya disiplin ilmu. Berarti belajar tentang ilmu. Iya. Saya juga baru tahu, baru sadar ternyata belajar itu. Ya. Kecenderungan umumnya di sini menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, dengan hukuman. Itu. Kita lanjutkan. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Pastinya setiap orang menginginkan ya perbuatan baik, baik itu lintas bahasa, suku bangsa maupun latar belakang. Contohnya saya gini, mencuri dalam agama Islam pastinya itu perbuatan buruk ya. Nah, bagaimana dengan di agama Kristen? Apakah mencuri itu baik? Tidak, sama-sama perbuatan yang buruk. Jadi lintas nilai-nilai kebajikan universal itu bersifat umum, bersifat lintas budaya, lintas agama. Tuh. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal di sini, ini sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila dari 6 komponen itu. Ya. Beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kita lanjutkan. Kita ke materi yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah ini, selama ini kita tahu bahwa motivasi itu ada, ya, seperti yang saya bahas tadi, bahwa motivasi itu ada yang eksternal, ada yang internal. Yang eksternal contohnya di sini, misalkan motivasinya karena ketidaknyamanan atau hukuman, takut dihukum. Lalu bagaimana kalau hukuman itu tidak lagi diterapkan? Gitu. Berarti dia tidak melakukannya lagi. Nah, hilang sudah disiplin positif yang ingin diterapkan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dulu saya sering gini ya, kalau mengajar itu dalam proses KBM, saya sering memotivasi siswa dengan cara memberikan reward semacam hadiah-hadiah kecil ya. Hadiah kecil, ayo siapa yang bisa menjawab nanti ibu beri hadiah ini. Lalu saya pikir, kalau saya apa seterusnya saya akan memberikan hadiah seperti itu, gitu. Apa saya mampu? Lalu bagaimana kalau hadiah itu tidak saya berikan lagi? Apa siswa ini akan termotivasi untuk belajar? Gitu. Nah, ini termasuk pada motivasi eksternal yang lama-lama juga akan menghilangkan semangat dari siswa sendiri. Gitu. Nah, ini yang selanjutnya yaitu motivasi internal. Ini adalah tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Gitu. Jadi ketika kita melakukan suatu hal karena kita menghargai diri sendiri, kita mengerti nilai-nilai yang ada pada diri kita. Nah, itu yang disebut dengan motivasi internal. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan kita pakai helm ketika mengendarai sepeda motor, itu tujuannya untuk apa? Ketika tujuannya karena untuk menghindari razia polisi, nah itu berarti masuk eksternal atau internal? Eksternal ya. Iya. Jadi nanti kalau sudah tidak ada polisi,
tidak ada rahasia, dilepas, benar sekali, dilepas. Gitu. Padahal sebenarnya helm itu untuk melindungi diri kita sendiri, keselamatan kita. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Nah, selanjutnya merdeka. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara di sini yaitu tidak hanya lepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah sendiri. Jadi tidak menunggu perintah. Misalkan ada program ini, Pak Haji memang sengaja tidak memerintahkan. Misalkan Pak Haji tidak memerintahkan ke kita, tapi kita sendiri dengan inisiatif, Pak Haji, saya ingin mengikuti pelatihan ini, boleh atau tidak? Nah, itu sudah inisiatif. Berarti kita sudah menjadi manusia merdeka. Beda lagi kalau nanti Pak Haji bilang seperti ini, Bu, silakan ikuti pelatihan ini ya. Lalu kita jawab, waduh Pak Haji, saya capek Pak Haji. Nanti sampai itu saya kasih reward. Nah, oh ya, kalau terus itu saya semangat gitu. Gitu ya. Jadi itu termasuk pada motivasi eksternal. Gitu. Kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini aneh ya. Penghargaan tapi sifatnya menghukum. Nah, ini yang bagaimana? Ini penghargaan berlaku sama dengan hukuman ternyata. Jadi dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Gitu. Kita contohkan ini, ketika kita di dalam kelas memberikan reward kepada siswa kita, memberikan reward pada si fulan misalkan. Kita memberikan reward tapi berlebihan. Wah hebat, fulan kamu ini sudah hebat, kamu melebihi teman-teman kamu. Yang senang pastinya si fulan ya. Tapi kita pikirkan juga perasaannya anak-anak yang lain itu. Pastinya anak-anak yang lain, oh hanya si fulan yang hebat, saya tidak hebat. Jadinya nanti minder, kasihan. Iya, kasihan dengan siswa kita itu. Jadi memberikan penghargaan itu juga harus dengan ada porsinya juga, tidak berlebihan. Kemudian juga tidak membuat siswa yang lain itu merasa iri. Gitu. Kemudian di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, seperti yang saya sampaikan tadi. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada kalanya memang penghargaan itu salah kaprah ya. Kemudian penghargaan tidak efektif karena hanya berlaku pada satu orang. Ketika satu orang kita beri penghargaan, maka yang lain takutnya nanti down. Oh hanya dia yang dapat penghargaan, saya tidak, berarti saya boleh. Bukan seperti itu. Gitu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini sudah penyakit hati ya, sudah masuk penyakit hati. Jadi ketika satu siswa diberi penghargaan, siswa yang lain nanti merasa iri, ya. Nanti siswa yang lain itu akan memusuhi si siswa yang mendapat penghargaan. Itu. Jadilah nanti tidak ada keharmonisan antar siswa. Kita lanjutkan. Ini penghargaan bisa menurunkan kualitas. Kenapa? Karena motivasinya untuk mendapatkan penghargaan, bukan karena ingin mengembangkan diri. Itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kenapa mematikan kreativitas? Ya karena hanya tujuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Setelah mendapat penghargaan selesai. Gitu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini sudah jelas. Lanjutkan. Ini bagaimana kita berikan apresiasi kepada siswa ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama disampaikan secara khusus. Ya, disampaikan secara khusus. Jadi disampaikan tidak di depan siswa yang lain ya.
agar tidak ada kecemburuan antar siswa. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi kita harus ingat bahwa setiap murid itu spesial dengan potensi masing-masing. Mungkin si A jagonya matematika, si B IPA. Jadi kita harus memahami setiap siswa kita. Gitu. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Kita ada di sini kalimatnya, contohnya ya. Misalkan ini, Lina, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu. Jadi tidak ada, wah Lina, jadi tidak berlebihan seperti itu ya, tapi biasa saja. Tapi tetap harus diakui supaya siswa itu mempertahankan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Itu. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini. Jadi kita kan biasanya ada siswa yang pintar tapi tidak suka bekerja dalam kelompok. Ada yang seperti itu. Ada juga siswa yang biasa saja tapi dia suka bekerja dalam kelompok. Artinya sikap sosialnya yang bagus. Gitu. Jadi setiap siswa punya potensi masing-masing. Semua potensi itu, semua kelebihan itu tetap harus kita berikan pengakuan. Misalkan lagi, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kita lanjutkan. Nah ini, Bapak Ibu, kira-kira ini masuk hukuman ataukah konsekuensi? Katanya. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, kita lihat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Baik, kita lihat di sini. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman karena ada sifat menyakiti siswa yang membuat siswa merasa lelah. Gitu. Apakah ada hal positif yang bisa siswa dapatkan dari hal ini? Tidak ada, hanya rasa capek. Oke, ya, capek. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman ya. Kemudian murid diminta push up, ini hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi juga. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu hukuman. Ya, karena membuat seperti yang Pak Haji sampaikan tadi, itu membuat siswa jadi malu. Ya, bahkan itu masih ada di sekolah penggerak yang masih melakukan hal yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Setuju betul. Jadi ini tidak termasuk hukuman karena kalau di PJOK itu kan ada pelajaran lari ya Pak. Ya, jadi dia lari ya, disuruh lari karena terlambat, karena yang lain sudah lari sebelumnya, jadi dia juga harus melakukan lari itu. Iya, konsekuensi. Karena memang harus dilakukan olahraga lari. Kita lanjutkan. Apa perbedaan hukuman dengan
paksaan ya. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Artinya kalau kita misalkan merusak barang teman, ada siswa merusak barang temannya, artinya dia harus menggantinya ya, karena itu konsekuensinya. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit kalau hukuman itu, ya, membuat anak sakit. Kemudian kalau untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, hanya merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau membuat anak sakit itu jangka panjang, bahkan bisa menjadi denda tuh kalau hukuman. Kemudian hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya memaksa, tapi kalau konsekuensi itu sifatnya berupa stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, jadi menganggap dirinya kalau sudah dihukum, berarti saya ini sudah termasuk anak yang dicap salah terus oleh guru, gitu. Kemudian siswa juga akan merasa marah, ada juga rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, konsekuensi itu bagaimana? Konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian membuat diri anak itu bagaimana caranya supaya saya itu bisa mengganti kesalahan saya. Itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian anak juga dibuat tidak nyaman, hanya tidak nyaman, tapi tidak ada rasa dendam. Itu kalau konsekuensi. Kita lanjutkan. Nah, ini tentang materi restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mengenal restitusi? Jujur kalau saya itu restitusi baru mengenal ketika pendidikan CGP ini. Sebelumnya belum pernah ya. Tapi mungkin untuk penerapannya mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah menerapkannya. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, itu bukan langsung hukuman yang kita berikan, tetapi bicara dulu dari hati ke hati. Kenapa? Apa alasannya? Kemudian ditanyakan bagaimana perasaan kamu setelah melakukan ini? Apa kira-kira cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Itu yang dilakukan dalam restitusi. Jadi siswa ini bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu. Ini ya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid, korbannya itu mendapatkan ganti. Misalkan ada guru, ya, ada guru yang merasa tidak dihargai oleh siswa. Nah, nanti guru tersebut, siswa itu akan meminta maaf kepada guru tersebut. Artinya si korban ini akan mendapatkan ganti. Itu. Kemudian masalah bisa terpecahkan dengan restitusi. Murid juga belajar untuk bertanggung jawab. Kita lanjutkan. Keyakinan kelas, tentang keyakinan kelas ini ya. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan saja? Ini. Jadi ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas ini bagaimana kita menggali hal-hal yang menurut siswa itu hal-hal yang positif yang perlu dia lakukan. Ya. Nah, bagaimana caranya nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkan keyakinan kelas ini dengan menanyakan kepada siswa. Jadi keyakinan kelas ini bisa per kelas, bisa juga nanti keyakinan kelas ini diterapkan dalam keyakinan sekolah. Jadi berlaku untuk satu sekolah. Nah, bagaimana cara menerapkannya?
Suaranya agak bermasalah ya audionya. Kita mulai dari ini ya. Kita menyampaikan pada siswa, kita sampaikan kepada siswa betapa pentingnya keyakinan kelas sendiri. Tapi keyakinan kelas ini diambil dari siswa sendiri. Jadi siswa yang menyampaikan keyakinan kelas apa saja yang perlu diterapkan di sekolah atau di dalam kelas. Supaya apa? Supaya kegiatan belajar mengajar siswa merasa nyaman, ya, merasa aman. Itu. Ini ya, dimulai dengan penyampaian apa itu keyakinan kelas, kemudian saya membagikan sticky note, memberi siswa dalam kegiatan kelompok untuk berdiskusi tentang keyakinan kelas. Selanjutnya siswa itu perwakilan kelompok menempelkan, nah ini, menempelkan keyakinan kelas yang sudah dituliskan di sticky note. Dan ini kita himpun dari siswa sendiri. Nah, ketika siswa dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas, maka siswa itu akan mematuhi apa yang mereka sampaikan sendiri. Misalkan siswa itu menuliskan keyakinan kelas saling menghargai dan menghormati. Nah, ketika mereka merasa melanggar, artinya mereka nanti akan sadar sendiri. Oh iya ya, saya kemarin mengajukan keyakinan kelas ini. Kalau saya melanggar, berarti saya tidak yakin dengan keyakinan kelas yang sudah saya tulis sendiri. Gitu. Jadi ini ketua kelasnya menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini dari Pak Arif ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini misalkan contohnya kesepakatan kelasnya itu datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini sesuatu yang ringan ya, sesuatu yang ringan tapi merupakan hal yang positif. Gitu. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Jadi hal-hal yang ringan seperti ini, tapi disepakati oleh seluruh anak dalam satu kelas itu akan menimbulkan rasa tanggung jawab pada anak. Gitu. Oh, saya menulis keyakinan kelas ini. Malu ya kalau saya melanggar. Itu. Kita lanjutkan. Ini. Nah ini, apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu, misalkan ini kalimatnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Ada kata-kata negatif ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Nah, bagaimana sebaiknya? Jadi beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih pada hal-hal yang positif, lebih pada nilai kebijakan apa yang ada di peraturan itu. Contoh, misalkan kalimat di peraturan gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya tanggung jawab. Itu. Peraturannya misalkan dilarang mengganggu orang lain. Di sini ada kata dilarang, ada kata negatif ya. Nah, keyakinan kelas yang baik itu yang bagaimana? Menghormati orang lain. Jadi kebijakannya itu apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Itu. Kita lanjutkan di sini. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita selama ini tahu ya bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, rasa
kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalkan kita butuh makan, kita butuh baju, kita butuh kita butuh rumah. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Gitu. Jadi kalau kita tidak makan, otomatis kita tidak akan punya tenaga. Makanya orang-orang itu berlomba-lomba untuk bekerja. Kemudian yang kedua, penguasaan. Kita lihat di sini, siswa itu juga ada rasa untuk memenuhi kebutuhannya untuk berkuasa. Penguasaan. Penguasaan yang bagaimana yang positif itu? Penguasaan rasa ingin menguasai ilmu, rasa ingin menguasai materi tertentu. Itu. Kemudian rasa ingin bebas, kebebasan. Jadi kalau ada nanti siswa, bapak, ibu di kelas misalkan lompat-lompat, coba ditanyakan, kamu kenapa melakukan itu? Saya bosan, Bu. Berarti dia sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bebas. Itu. Kemudian kesenangan, kebutuhan dasar manusia untuk kesenangan. Karena selama ini siswa biasanya salah kaprah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah kaprahnya bagaimana? Jadi dia itu memenuhi kebutuhan dasarnya misalkan untuk bersenang-senang, tapi lupa untuk menghargai kebutuhan dasar orang lain. Misalkan dia mengganggu temannya, menggoda temannya untuk memenuhi rasa senang, tapi dia lupa bahwa temannya itu juga ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Gitu, ya. Kita lanjutkan. Pembelajaran yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Ini adalah posisi kontrol yang sering kita lakukan ya ketika mendisiplinkan siswa. Yang pertama, kebanyakan sebagai penghukum. Ya. Jadi guru bertindak sebagai penghukum. Kemudian di sini kalimatnya bagaimana? Contohnya di sini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, ada juga guru yang sebagai pembuat orang merasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah. Contohnya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gara-gara kamu. Nah, ini termasuk pada membuat orang merasa bersalah. Ada juga guru yang friendly ya. Friendly di sini misalkan kayaknya gini. Ayolah, lakukan demi ibu. Itu. Jadi memposisikan kita guru tersebut sebagai sahabat siswa. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu seperti ini? Gitu. Atau sebagai pemantau, apa peraturannya? Kamu ingat? Kamu baca peraturan yang sudah ditempel di kelas itu. Atau sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang paling ideal yang diharapkan dari Bapak Ibu guru. Misalkan contoh kalimatnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini kaitannya nanti dengan segitiga restitusi. Ini kira-kira Bapak Ibu kalau kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol yang mana? Apa sebagai teman, pemantau, penghukum? Kira-kira Bu Febri? Apa kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira masuk pada teori kontrol pengontrol yang mana? Posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, merasa bersalah ya. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa? Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ini apa? Pengontrol. Apakah kamu mau mendapatkan
Nah, kita lihat di sini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum, ya. Tidak pernah benar. Jadi orang siswa itu selalu dianggap salah. Itu penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini memposisikan diri sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Nah, ini yang paling ideal ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi siswa diajak berpikir, mencari solusi. Gitu. Ini posisi kontrol sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, lembut, tapi ada selalu yang paling terakhir. Nah, ini termasuk pada posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi yang paling ideal itu sebagai manajer. Anak diajak untuk berpikir, mencari solusi bersama. Kita lanjutkan. Ini ya. Kita itu bergerak antara peraturan, memantau, konsekuensi atau hadiah dengan nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Ya, sebagai kontrolnya sebagai manajer. Ini yang bagus. Kita ke segitiga restitusi. Bagaimana cara mendisiplinkan anak? Ini. Nah, tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh-contoh kalimatnya seperti pertanyaannya. Menstabilkan identitas, misalnya gini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena memang benar ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu. Jadi menstabilkan identitas siswa dulu. Ya. Kemudian yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini termasuk pada validasi kebutuhan. Jadi kenapa siswa itu melakukan hal tersebut? Kembali lagi pada perilaku. Kenapa kita melakukan sesuatu? Sesuatu itu kita lakukan karena untuk memenuhi kebutuhan dasar, karena ada tujuannya. Jadi kita tanyakan dulu ke siswa, kenapa melakukan ini? Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian yang terakhir, langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, ini kembali kepada keyakinan kelas. Jadi kita menyadarkan siswa untuk kembali pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Jadi tidak ada hukuman, tapi siswa diajak untuk berdiskusi, mencari solusi bersama. Kita lanjutkan. Ya, ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini ya. Yang kedua, validasi. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Tuh, ya. Apa yang penting bagi kamu? Tuh. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Jadi menyadarkan siswa, mengembalikan siswa pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kita lanjutkan. Ini. Jadi perlu adanya intervensi 30 detik yang bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang konfrontatif. Jadi tidak tidak langsung melawan siswa. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi ditanyakan dari hati ke hati, menggunakan suara hati, itu ya. Atau gini, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita perbaikinya? Jadi tidak langsung marah-marah Bapak Ibu. Dasar kamu. Itu yang pertama, menyakiti perasaan siswa, membuat siswa merasa dendam. Tapi kita ajak berdiskusi bersama. Itu tentu tidak sulit ya. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan ini nanti. Oh gini ya, kita
kita refleksi dulu. Menurut Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah sosialisasi hari ini? Mungkin ada? Dari Kalau saya lebih fokus ke penghargaan, karena bagaimanapun juga dampak negatifnya yaitu adanya kehidupan sosial. Baik, terima kasih. Jadi Pak Uzali ada hal baru yang diketahui yang itu tentang penghargaan yang ternyata bisa menimbulkan kecemburuan. Ya, ada lagi Pak Ibu Putri? Lebih tertarik dengan apa tadi restitusi. Restitusi itu ada melalui mungkin bisa nanti kita terapkan. Baik, terima kasih. Jadi restitusi ini juga sebenarnya adalah istilah yang baru ya bagi saya juga, dan merasa wah ketika saya mendapatkan pendidikan ini. Oh, ternyata ada cara yang lebih efektif untuk mendisiplinkan siswa tanpa harus marah-marah atau tanpa kekerasan gitu. Mungkin ada dari Bu Edi hal baru apa yang didapatkan dari sosialisasi hari ini? Bu Edi? Kita tidak boleh menghukum siswa dan melakukan kekerasan pada siswa. Gitu ya. Jadi pendisiplinan itu tidak harus dengan kekerasan. Baik, kita lanjutkan refleksi yang kedua. Mungkin Bu Ida Fiani, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sosialisasi ini? Rasanya bagaimana? Apa mungkin sedih? Senang karena bisa menambah ilmu. Baik, terima kasih. Kalau untuk Pak Rusdi, mungkin peran kamu seperti apa yang telah dilakukan selama ini? Ya mungkin istilahnya di sini baru, tapi ternyata sudah pernah diterapkan selama ini. Peran sebagai guru selama ini dalam materi budaya positif ini yang sebenarnya tadi istilahnya baru, tapi ternyata sudah pernah diterapkan oleh Pak Rusdi sendiri. Itu apa kira-kira? Kalau saya sendiri di kelas itu lebih banyak kepada inquiry, artinya siswa itu menemukan dirinya sendiri, artinya materi-materinya itu tanpa harus dijelaskan, siswa itu bisa menjadi sendiri dan menelaah, dan saya sendiri cuma menjadikan fasilitator bagi mereka. Wah, hebat. Jadi Pak Rusdi ini telah menerapkan sebagai guru among ya. Guru among di sini guru yang benar-benar sudah mengerahkan, menuntut dan mengerahkan siswa. Jadi di mana kurikulum merdeka ini kita memfokuskan semuanya pada siswa, pada kepentingan siswa, gitu. Baik, mungkin ada langsung ya Bu Yuli. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan budaya positif yang hanya diterapkan pada siswa, dan bagaimana dengan gurunya? Baik, terima kasih. Jadi budaya positif ini sebenarnya berlaku untuk seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikan, semuanya yang ada di sekolah. Ya, jadi bukan hanya siswa, gitu. Jadi akan rupang kalau nanti kita menerapkannya hanya pada siswa, tapi gurunya sendiri tidak, gitu. Jadi nanti siswa akan bilang, saya terlambat dimarahi. Nah itu guru terlambat
itu ya. Jadi yang pertama itu kita mulai dari diri sendiri ya. Kita mulai dari diri sendiri bagaimana untuk memberikan contoh yang baik bagi siswa kita. Itu. Kemudian dalam menciptakan budaya positif ini tentunya kita memerlukan kerjasama yang baik antar guru. Jadi jangan sampai si guru A menerapkan disiplin, tapi guru B sangat longgar itu. Jadi nanti akan tumpang ini. Oh kalau ke guru itu kita tidak dimarahi. Oh kalau ke guru itu kita dimarahi terus. Jadi harus kompak kita. Gitu. Baik, ada lagi mungkin? Sudah cukup ya? Baik, saya kembalikan ke Bu Yuli. Demikianlah acara hari ini, yaitu sosialisasi dengan tema budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Ya. Terima kasih. Sebelum ditutup, ada hal penting yang bisa kita petik dari sosialisasi ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ika, bahwa ini sebenarnya sudah dilakukan oleh kita, tapi kita belum tahu namanya. Nah, setelah sosialisasi ini kita tahu namanya, bahwa ini sudah pernah kita lakukan. Intinya yang bisa kita simpulkan bahwa guru adalah pilihan mulia. Jadi guru ini adalah pilihan mulia, bukan keterpaksaan. Tapi paham anak, kita bisa bergerak dan berubah dengan tentunya tidak akan pernah mengesampingkan perasaan dan karakter anak yang berbeda. Sekali terima kasih dari saya ya, dan saya selamat dan sukses. Semoga ini bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada kesimpulan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Demikianlah acara hari ini, yaitu sosialisasi dengan tema budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Semoga dengan kajian materi yang disampaikan bisa menambah hasanah keilmuan kita sebagai seorang pendidik dalam mencapai atau mencerdaskan anak bangsa. Acara yang terakhir yaitu penutup akan di